Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang mana kita semua dapat berkumpul di depan insyaallah Allah muliakan. Salawat serta salam semoga telah dilimpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in-tabi'innya dan sampai kepada kita selaku umatnya. Berdirinya saya di sini, saya ditugaskan sebagai moderator dari kelompok 3 yang dimana dalam acara ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi, dan yang kelima tutup. Untuk menikmati waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Yang pertama saya Utama Muhammad Hidayat Rizki, bertugas sebagai moderator serta materi juga. Yang kedua, Saudari Eva Nasifa. Yang ketiga, Cucu Nurul. Yang selanjutnya, yang terakhir, Tasya Syarifah. Oke, marilah kita mulai penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Cucu. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya untuk audiens semua untuk memasang mata, hati, telinga serta pikiran untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Saudari Cucu. Kepadanya, silakan. Yang pertama yaitu peran teknologi dalam pendidikan agama. Dalam teknologi mempunyai peran serta manfaat yang penting bagi dunia ini, yang mana salah satunya berperan dalam pembelajaran agama Islam, dalam usaha melanjutkan serta mewujudkan pendidikan agama Islam. Selama dalam perkembangan zaman sangat dibutuhkan peran perkembangan teknologi, namun ada hasil yang didapatkan bagi penerapan dirasakan secara maksimal. Peserta didik terlebih dahulu harus memahami akan pentingnya teknologi bagi peserta didik. Para peserta didik maupun peserta didik juga harus benar-benar memahami mengenai hakikat maupun tujuan penerapan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Selain itu, dalam mengimplikasikan penggunaan teknologi ini memerlukan kesadaran akan penting melanjutkan nilai-nilai agama Islam, yang mana bertujuan untuk melaksanakan menggunakan perkembangan teknologi bagi syariat agama Islam. Peran teknologi dalam pendidikan agama Islam yaitu dibagi 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Perencanaan yang dilakukan dalam mendidik teknologi peserta yang sekiranya sesuai apabila diaplikasikan pada satu pembelajaran. Kemudian mempersiapkan penggunaan teknologi akan digunakan secara efektif. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini bisa diterapkan teknologi untuk mempelajari, yang mana seorang pendidik dan peserta didik harus memiliki keinginan yang tinggi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi yang akan dilakukan seorang pendidik harus mengetahui
dan Bandung yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama telah menyampaikan materinya dengan begitu jelas ya. Yang dimana tadi menjelaskan bahwa itu peran teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang dimana teknologi itu sangat berperan dalam bidang pendidikan. Dan salah satu contohnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang dimana peran itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga bukan terbagi. Satu perencanaan, dua pelaksanaan, dan tiga evaluasi yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya pemateri yang kedua. Oke, selanjutnya pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentunya. Saya akan menjelaskan faktor-faktor keuntungan dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Bisa digeser slide ini. Apa itu faktor-faktor yang menguntungkan dalam teknologi pendidikan agama Islam? Yang pertama, teknologi itu efisien dan atraktif. Teknologi dapat membantu peserta didik maupun pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi teknologi itu bukan hanya untuk peserta didik, tetapi berguna juga untuk pendidiknya itu. Yang kedua yaitu materi yang dipresentasikan menggunakan teknologi menghasilkan materi yang mudah dipahami. Mudah dipahami tentunya seperti kita saat ini menggunakan PowerPoint dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan. Tentunya dengan harapan agar audiens semua yang ada di sini itu dapat mudah untuk memahami materi yang akan disampaikan. Yang selanjutnya yaitu memberikan akses literasi yang tidak tetapi literasi itu membaca ya, membaca literasi di media sosial misalnya seperti dan media massa seperti jurnal, paper, elektronik buku dan esai. Dan peserta didik itu bisa membaca lebih luas lagi tentang pengetahuan yang ingin diketahui. Yang selanjutnya tidak monoton. Jadi belajarnya begitu-gitu aja sebenarnya, tidak membosankan tentunya bagi yang memperhatikan. Yang selanjutnya memanage waktu dengan baik. Memanage waktu dengan baik. Tentunya dengan adanya teknologi pendidikan, waktu itu dapat diatur dengan secara baik. Dan selanjutnya dapat disimpan dan dibaca kembali. Itulah keuntungan dari teknologi. Ketika kita menerangkan materi dengan menggunakan teknologi, materinya itu bisa disimpan dan bisa dibaca kembali di lain hari. Contohnya seperti ketika pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom ya, misalnya jarak jauh, dan aplikasi Zoom itu ada fitur untuk menyimpan materi kembali. Jadi materi yang disampaikan oleh gurunya bisa dibaca kembali oleh muridnya di lain hari. Dan selanjutnya lebih cepat menerima materinya ini sama seperti manfaat yang pertama itu lebih mudah untuk memahami materi. Dan selanjutnya memberikan keleluasaan untuk peserta didik maupun pendidik untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, contohnya jika gurunya itu berhalangan hadir, pembelajaran itu bisa dilakukan dengan secara daring melalui e-learning, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Dan itulah beberapa faktor-faktor keuntungan dalam menggunakan teknologi pendidikan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Sekian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi yang selanjutnya bisa
Oh, yang saya akan membahas tentang contoh penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar pada pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh saudari Tasya. Kepadanya, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh dari penerapan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Setelah kita mengetahui bagaimana peranan teknologi, kemudian apa saja faktor-faktor development dari teknologi tersebut di dalam pendidikan agama Islam. Nah, yang sekarang kita akan mengetahui tentang contoh bagaimana contoh penerapan teknologi di dalam pendidikan agama Islam. Jadi, di dalam pendidikan agama Islam ini terdapat 4 contoh peranan teknologi. Yang pertama adalah teknologi berbasis visual. Teknologi berbasis visual ini adalah media yang diterapkan di dalam misalnya pendidikan agama Islam, yang mana penerapan itu mengutamakan indera penglihatan. Jadi di dalam teknologi berbasis visual ini, mata kita yang diberikan media itu. Nah, contohnya adalah seperti editan video, foto, poster atau lain-lainnya. Di dalam teknologi berbasis visual ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama adalah teknologi berbasis visualia, kemudian yang kedua teknologi berbasis visual gerak. Bagaimana sih teknologi berbasis visualia? Jadi, teknologi berbasis visualia ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat oleh mata kita, tetapi media tersebut diam. Contohnya seperti poster,
Contohnya seperti video yang ditampilkan memiliki gambar yang bisa kita lihat dan juga suara yang bisa kita dengar. Oleh karena itu diharapkan peserta didik dapat menerima pemahaman materi yang jelas, pelajaran dengan lebih baik dari penerapan teknologi berbasis audio visual ini. Dan yang terakhir adalah teknologi berbasis instrumen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok selanjutnya, bahwa teknologi berbasis instrumen ini sangat-sangat membantu di dalam penerapan pembelajaran, terutama di dalam penerapan Islam ya. Teknologi berbasis internet ini seperti email atau e-learning. Jadi dari email ini seorang peserta didik akan lebih baik mengirimkan tugas-tugas yang dibahas oleh sang pendidik. Kemudian contoh yang lainnya seperti yang dijelaskan oleh kelompok minggu depan yaitu seperti aplikasi Unity atau Google Meet, Google Classroom, di mana di dalam aplikasi tersebut menggunakan internet dan bisa digunakan untuk pendidikan yang bisa digunakan dalam jarak jauh. Jadi sangat terjangkau ya untuk peserta didik dan pendidik. Sekian ulasan dari saya mengenai penerapan dari teknologi di dalam pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Tasya yang telah menjelaskan tentang contoh-contoh teknologi dalam pendidikan agama Islam yang terdiri dari teknologi berbasis visual, teknologi berbasis audio, teknologi berbasis audio visual, dan teknologi berbasis internet. Dan materi yang akan disampaikan yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudari Eva Musyifa kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang peranan dari pencapaian tujuan pembelajaran, mulai dari perencanaan dan sebagainya. Lalu tentang contoh-contoh media, terus faktor-faktor positif dari penggunaan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari
tidak palsu gitu. Jadi real sesuai dengan fakta. Lalu pembahasan yang ketiga kan kita membahas tentang faktor negatif dan positif dalam teknologi menurut PAI. Nah, bagaimana cara bukti lapangan bahwasannya pendidikan atau teknologi itu sudah berkesinambungan dalam pembelajaran PAI. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini beberapa contoh di lapangan bahwasannya teknologi itu sudah diterapkan dalam pembelajaran PAI. Nah, ada PowerPoint yang mana menjelaskan tentang sejarah. Nah, ada bapak guru yang sedang menjelaskan bagaimana cara menggunakan laptop. Terus ini bisa digunakan oleh jadi pembelajaran bagaimana penciptaan atau sejarah bumi bagaimana. Jadi teknologi itu sangat banyak manfaatnya untuk pembelajaran yang mana tadi mempermudah dalam belajar, belajar lebih menarik dan lain sebagainya. Jadi di balik sifat negatif dari teknologi ini lebih banyak manfaat yang dapat kita gunakan. Bahkan kita sebagai calon guru bisa memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Profesor yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan tuntas. Selanjutnya menginjak kepada acara yang keempat, yaitu sesi diskusi yang dimana kami di sini membuka pertanyaan daripada kalian semua. Membuka dua pertanyaan, kalau bisa dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Silakan jika ada yang ditanyakan, ajukan tangannya. Alhamdulillah, jika tidak ada yang mau tanya, rupanya kalian sudah mengerti apa yang kami sampaikan. Untuk itu, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami dari kelompok 5 kami undur diri dari diskusi hari ini. Jadi kesimpulannya dari materi yang kami sampaikan, yaitu terdapat peranan teknologi dalam perkembangan pendidikan agama Islam. Contoh-contohnya, dampak positif dan dampak negatifnya. Sekian yang dapat kelompok kita sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kebenaran datang dari Tuhan, kesalahan datangnya dari diri kami. Kami undur diri. Walaupun